buku sukses, terlaris, sepanjang masa, terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. Think and Grow Rich, bestseller legendaris yang mengawali semua bestseller, edisi revisi untuk abad ke-21. Napoleon Hill. Bab 1. Kekuatan pikiran. Orang yang menjadi mitra Thomas Alva Edison dengan memikirkannya. Sejatinya pikiran adalah sesuatu, dan sesuatu yang kuat ketika dicampur dengan ketetapan tujuan, keuletan, dan hasrat membara untuk menerjemahkan pikiran-pikiran tersebut menjadi harta atau objek material lainnya. Edwin C. Barnes menemukan kebenaran bahwa manusia memang think and grow rich. Jadi manusia kaya atau tidak ditentukan dari cara berpikirnya. Kalau mereka berpikirnya kaya, jadilah dia kaya. Kalau cara berpikirnya miskin, jadilah miskin. Kalau cara berpikirnya sukses, jadilah sukses. Kalau cara berpikirnya gagal, jadilah gagal. Bagaimana cara Anda berpikir menentukan kehidupan Anda dan saya. Berpikir dan menjadi kaya. Penemuannya tidak datang dalam sekali perenungan. Penemuan ini datang sepotong demi sepotong. Diawali dengan hasrat membara untuk menjadi rekan usaha Thomas Edison yang hebat. Salah satu ciri khas hasrat Barnes adalah ketetapan hati. Ia ingin sekali bekerja bersama, bukan untuk Edison. Cermati penjelasannya tentang bagaimana ia menerjemahkan hasratnya ke dalam kenyataan, dan Anda akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang ke-13 asas menuju kekayaan. Ketika hasrat atau impuls gagasan ini pertama kali berkelebat di benaknya, ia tidak sedang dalam posisi untuk menindaklanjutinya. Ada dua masalah menggadang. Ia tidak kenal Pak Edison, dan ia juga tidak punya cukup uang untuk membeli tiket kereta api ke Orange, New Jersey. Masalah-masalah seperti itu sudah cukup untuk membuat orang pada umumnya mundur dari usaha mereka mewujudkan hasrat tersebut. Akan tetapi hasrat yang demikian dimilikinya bukan hasrat biasa. Ia sudah berketetapan untuk mencari cara mewujudkan hasratnya, sehingga akhirnya memutuskan tetap pergi naik kereta barang ke S. Orange. Ia datang ke laboratorium Pak Edison dan menyatakan maksud kedatangannya, yakni untuk berbisnis dengan sang penemu tersebut. Mengenang percakapan antara Barnes dan Edison, pada pertemuan pertama beberapa tahun berikutnya, Pak Edison berkata, "Ia berdiri di hadapan saya seperti gelandangan biasa. Tetapi ada sesuatu dalam ekspresi wajahnya yang menimbulkan kesan bahwa ia telah berketetapan untuk meraih apa yang selama ini dikejarnya. Saya belajar dari pengalaman saya bersama orang-orang selama bertahun-tahun, bahwa ketika seseorang benar-benar menghasratkan sesuatu hingga ia mempertaruhkannya seluruh masa depan dengan melakukan sesuatu hal, pasti ia akan memperolehnya. Saya memberinya kesempatan yang ia minta, karena saya melihat ia sudah berketetapan hati untuk bertahan sampai ia berhasil. Dorongannya sangat kuat sekali untuk berhasil. Waktu membuktikan bahwa saya tidak salah. Apa yang dikatakan Barnes muda ke Pak Edison pada saat itu tidak sepenting apa yang dipikirkannya. Edison sendiri sudah mengatakannya. Jelas bukan penampilan anak muda itu yang sama sekali tidak meyakinkan, yang memberikannya pekerjaan di kantor Edison. Apa yang ia pikirkanlah yang berperan dalam hal ini. Jika signifikasi pernyataan ia dapat ditangkap oleh setiap orang yang membacanya, sisa buku ini tidak diperlukan lagi. Barnes tidak memperoleh kemitraan yang ia inginkan dengan Edison pada wawancara pertama. Akan tetapi ia mendapatkan kesempatan untuk bekerja di kantor Edison dengan upah rendah, melakukan hal-hal kecil yang tidak penting bagi Edison, tetapi penting sekali bagi Barnes, karena pekerjaan tersebut memberikannya kesempatan untuk memamerkan dagangannya.
di tempat di mana ia ingin sang mitra melihatnya. Bulan berganti bulan, sepertinya tidak terjadi apa-apa dalam usaha meraih cita-cita yang diinginkan, yang sudah Barnes tetapkan di hati sebagai tujuan utama pastinya. Akan tetapi sesuatu yang penting telah terjadi di pikiran Barnes. Ia terus memperkuat hasratnya untuk menjadi rekan usaha Edison. Benar kata para ahli jiwa, ketika seseorang benar-benar siap untuk sesuatu, sesuatu tersebut akan datang. Ketika seseorang benar-benar siap untuk sesuatu, sesuatu tersebut benar-benar akan datang. Barnes sudah siap untuk bermitra dengan usaha dengan Edison. Lagi pula ia sudah memutuskan untuk tetap siap sampai ia memperoleh apa yang ia cari. Ia tidak menghibur diri dengan berkata, "Ya, apa gunanya? Lebih baik aku berubah pikiran dan mencoba bekerja sebagai wiraniaga." Sebaliknya ia berkata, "Aku datang ke sini untuk berbisnis dengan Edison, dan aku akan berusaha mewujudkan cita-cita tersebut meski itu berarti kerja keras seumur hidup." Ia tidak main-main. Betapa lain ceritanya jika saja orang mau memiliki tujuan yang pasti. Ia terus berjuang untuk tujuan tersebut sampai hal itu menjadi sebuah obsesi yang sangat kuat. Dorongan, hasrat yang sangat kuat sekali. Mungkin Barnes muda sendiri tidak menyadari hal tersebut, tetapi kemauannya keras sekali. Keuletannya dalam memperjuangkan sebuah hasrat niscaya mengalahkan semua hambatan dan memberikannya kesempatan yang selama ini ia cari. Ketika kesempatan datang, bentuknya mungkin lain dan dari arah yang berbeda dari yang Barnes duga. Inilah salah satu ciri kesempatan. Kesempatan menyelinap lewat pintu belakang dan kadang tersamar dalam bentuk kesialan atau kekalahan semata. Apakah lanjut atau menyerah ketika kita menghadapi kondisi seperti ini? Mungkin inilah sebabnya begitu banyak orang gagal mengenali kesempatan. Pak Edison baru saja menyempurnakan sebuah peralatan kantor baru yang saat itu dikenal sebagai mesin pendikte Edison. Selanjutnya disebut Edipon. Para wiraniaga tidak begitu antusias terhadap mesin ini. Mereka tidak yakin alat ini dapat dijual dengan mudah. Barnes melihat kesempatannya. Kesempatan tersebut menyelinap diam-diam, bersembunyi di balik sebuah mesin berbentuk aneh yang tidak menarik bagi siapapun selain Barnes dan si penemu. Barnes tahu ia dapat menjual mesin pendikte Edison ini. Ia menawarkan diri kepada Edison dan segera memperoleh kesempatannya. Ia berhasil menjual mesin tersebut. Bahkan saking suksesnya, ia menjual Edison, memberinya sebuah kontrak untuk mendistribusikan dan memasarkan alat tersebut ke seluruh penjuru negeri. Kerjasama usaha tersebut menghasilkan slogan dibuat oleh Edison dan dipasang oleh Barnes. Berkat aliansi usaha ini, Barnes menjadi kaya dan memperoleh banyak uang. Namun ia juga meraih sesuatu yang jauh lebih hebat. Ia membuktikan bahwa orang benar-benar tepat dapat berpikir dan menjadi kaya. Berapa nilai uang hasrat asli Barnes bagi dirinya? Saya tidak tahu. Mungkin sekitar 2 atau 3 juta dolar. Tetapi jumlah berapapun besarnya menjadi tidak berarti dibandingkan harta penting yang ia peroleh dalam bentuk pengetahuan bahwa dorongan pikiran yang tak berwujud dapat ditransmutasikan menjadi wujud fisik dengan menerapkan prinsip-prinsip yang sudah ia ketahui. Hasrat dan dorongan yang kuat. Walau dalam kondisi yang sulit, kondisi yang tidak memungkinkan, hasrat dorongan itu memiliki satu keyakinan bahwa suatu saat nanti pasti berhasil. Barnes secara harfiah membayangkan dirinya bermitra dengan Edison yang hebat. Ia membayangkan kekayaan. Ia tidak memiliki apapun untuk memulainya, kecuali kemampuan untuk mengetahui apa yang ia inginkan. Dan ketetapan hati untuk memperjuangkan hasrat tersebut sampai berhasil untuk mewujudkannya. Luar biasa kan? Ia tidak punya uang untuk memulai. Ia tidak cukup berpendidikan. Ia tidak punya pengaruh. Apakah itu menjadi alasan Anda juga dalam hal ini untuk meraih kekayaan atau kesuksesan? Dan tidak untuk Barnes. Akan tetapi ia punya inisiatif, keyakinan, dan kemauan untuk menang.
Dengan kekuatan tak berwujud ini, ia menjadikan dirinya orang nomor satu bersama penemu paling hebat sepanjang masa sejarah dunia, Thomas Alva Edison. Sekarang mari kita melihat situasi berbeda dan mempelajari orang dengan bukti kekayaan berwujud, namun kehilangan semuanya karena ia berhenti 3 kaki sebelum tujuan yang sedang ia cari. Kebanyakan orang berhenti di tengah jalan. Kebanyakan orang berhenti sebelum dia mencapai keberhasilan. Kebanyakan orang sudah menyerah sebelum ia mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Barnes membuktikan bahwa hasrat dorongan yang kuat, walaupun halangan rintangan menghadang, dia tetap optimis dan yakin bahwa dia mampu untuk berhasil dan mewujudkan apa yang menjadi hasratnya yang kuat. Berjarak 3 kaki dari emas. Berjarak 3 kaki dari emas. Salah satu sebab umum kegagalan adalah kebiasaan berhenti ketika seorang mengalami kekalahan sementara. Mudah putus asa, mudah menyerah, mudah berhenti sebelum mencapai apa yang diinginkan. Mengalami kekalahan sementara sebetulnya. Setiap orang bersalah akan hal ini dari waktu ke waktu. Derby yang kemudian menjadi salah satu wiraniaga asuransi paling sukses di Amerika mengisahkan pamannya yang terjebak dalam demam emas pada masa perburuan emas besar-besaran dan pergi ke barat untuk menggali dan menjadi kaya. Ia tidak pernah mendengar pepatah emas lebih banyak ditambang dari otak orang daripada dari dalam tanah. Ia mengklaim sebidang tanah dan bekerja dengan sekop dan cangkul. Kondisi memang berat, tetapi hasratnya akan emas sudah mantap. Setelah berminggu-minggu bekerja keras, ia mendapatkan imbalannya dalam bentuk pasir berkilau. Ia perlu alat untuk mengangkat bongkahan tersebut ke permukaan. Tanpa suara, ia menutup tambang dan kembali ke rumahnya. Mainland menceritakan keberhasilan tersebut kepada sanak saudara dan beberapa tetangganya. Mereka berhasil mendapatkan uang untuk membeli alat tersebut dan mengirimkannya. Sang paman dan Derby kembali bekerja di tambang. Truk pertama pasir emas berhasil ditambang dan dikirim ke pelaburan. Hasilnya akan menunjukkan bahwa mereka menguasai salah satu tambang terkaya di Colorado. Beberapa truk lagi dan seluruh utang akan lunas. Selanjutnya keuntungan tak terhingga. Luar biasa. Penggalian pun makin dalam. Melambunglah harapan Derby dan pamannya. Lalu sesuatu terjadi. Urat emas hilang. Mereka sampai ke ujung pelangi dan pundi-pundi emas tidak ada lagi. Mereka terus menggali dengan putus asa, berusaha mendapatkan urat emas lagi tanpa hasil. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti. Mereka menjual peralatan mereka kepada tukang loak seharga beberapa ratus dolar dan pulang ke rumah dengan kereta. Umumnya tukang loak adalah orang bodoh, kecuali yang satu ini, yang memanggil seorang insinyur pertambangan untuk memeriksa tambang tersebut dan membuat sedikit hitung-hitungan. Insinyur menyimpulkan bahwa pekerjaan ini gagal karena pemilik tidak akrab dengan garis pertahanan. Perhitungannya menunjukkan bahwa urat-urat tersebut akan ditemukan 3 kaki dari lokasi keluarga Derby berhenti menggali. Bagaimana dengan Anda kalau Anda yang mengalaminya? Pada lokasi itulah tempatnya emas ditemukan. Si tukang loak memperoleh jutaan dolar biji emas dari tambang tadi, karena ia paham ia harus mencari pendapat ahli sebelum menyerah. Sebagian besar uang yang digunakan membeli alat diperoleh berkat usaha Derby yang kala itu masih sangat muda. Uang dikumpulkan dari sanak saudara dan para tetangga. Berkat kepercayaan mereka pada dirinya, ia mengembalikan semua utang tersebut meski perlu bertahun-tahun untuk melakukan hal tersebut. Pak Derby memperoleh ganti atas kerugian yang dialaminya sebesar berkali-kali lipat ketika ia menemukan bahwa hasrat dapat ditransportasikan menjadi emas. Penemuan ini terjadi pada saat ia memasuki bisnis menjual asuransi jiwa. Mengingat ia pernah kehilangan banyak sekali harta benda karena berhenti 3 kaki sebelum emas, Derby mendapat manfaat dari pengalaman tersebut pada pekerjaan pilihannya. Hanya dengan berkata pada diri sendiri, aku pernah berhenti 3 kaki dari emas, tapi aku tidak akan berhenti hanya karena orang menjawab tidak. Ketika aku menawari mereka asuransi jiwa, ia memperoleh keanggotaannya dari pelajaran yang ia dapat dari betapa mudahnya ia menyerah
dalam bisnis penambangan emas. Sebelum kebanyakan orang bisa sukses, mereka pasti akan menelan kekalahan sementara. Bukan gagal, tapi hanya kekalahan sementara. Hal yang paling mudah dan logis untuk dilakukan adalah menyerah. Inilah yang sebagian besar orang lakukan. Mudah putus asa, mudah berhenti, dan memutuskan untuk menyerah. Pelajaran kegigihan senilai 50 sen. Segera setelah Pak Derby menerima gelar dari Universitas Kehidupan dan memutuskan untuk mengambil manfaat dari pengalamannya dalam berbisnis penambangan emas, ia memperoleh nasib baik untuk menyaksikan sebuah peristiwa yang membuktikan kepadanya bahwa tidak selalu berarti tidak selalu berarti tidak. Suatu siang ia sedang membantu sang paman menggiling gandum dalam sebuah penggilingan kuno. Sang paman memiliki sebuah pertanian besar di mana tinggal beberapa petani penggarap. Tanpa suara, pintu terbuka dan seorang anak kecil, putri salah satu penyewa, masuk dan berdiri di samping pintu. Sang paman menoleh melihat anak itu dan menghardiknya. "Mau apa?" Dengan lembut si anak menjawab, "Ibu minta 50 sen. "Tidak bisa," jawab si paman keras. "Pulang saja saya. Pulang saja sana." "Baik, Pak," jawab anak itu, akan tetapi ia tidak bergerak. Pamannya terus bekerja dengan sibuk, sehingga tidak memperhatikan anak tersebut masih belum pergi. Ketika menoleh dan melihatnya masih berdiri di sana, ia berteriak kepadanya, "Pulang sana kataku, pergi, atau kupukul kau." Jawab anak itu, "Baik, Pak," tetapi tidak bergerak sama sekali. Sang paman menjatuhkan sekarung biji yang hendak ia tuangkan ke mesin penggiling, mengambil sebilah kayu dan mulai berjalan mendekati anak tersebut dengan mimik yang sangat murka. Derby menahan nafas. Ia yakin akan menyaksikan pembunuhan sebentar lagi. Ia tahu pamannya sangat marah dan seorang pemarah. Ketika sang paman mencapai titik di mana anak tersebut berdiri, anak itu dengan cepat maju selangkah, menatap lekat ke mata sang paman dan berteriak sekencang-kencangnya, "Ibu harus mendapatkan uang 50 sen itu." Sang paman berhenti, menatapnya beberapa menit, kemudian dengan perlahan menaruh bilah kayu tersebut di lantai, merogoh kantongnya dan mengambil $0,5. Lalu memberikannya kepada anak itu. Si anak itu mengambil uang tersebut dan mundur perlahan ke pintu, tanpa melepas pandangnya dari orang yang baru saja ia tundukkan. Setelah anak perempuan itu pergi, sang paman duduk di atas sebuah kotak dan menerawang keluar jendela lebih dari 10 menit. Ia termenung, penuh keheranan oleh amarah yang baru saja ia terima. Pak Derby pun ikut termenung. Inilah pertama kali ia melihat anak seorang petani penggarap dengan sengaja menantang otoritas seorang dewasa. Bagaimana ia melakukannya? Ada apa dengan sang paman sehingga ia kehilangan kegarangannya dan menjadi jinak seperti anak domba? Kekuatan aneh apa yang anak perempuan itu gunakan yang membuatnya mengalahkan orang dewasa tersebut? Pertanyaan ini dan pertanyaan-pertanyaan lain sejenis berkelebatan dalam pikiran Pak Derby. Namun, ia tidak dapat menemukan jawabannya sampai beberapa tahun kemudian ketika ia menceritakan kisah ini pada saya. Anehnya, cerita tentang pengalaman aneh ini dikisahkan kepada penulis di penggilingan tua tersebut, tepat di atas titik di mana sang paman menerima pelajarannya. Sambil berdiri dalam penggilingan tua dan lembab itu, Pak Derby mengulang kisah penaklukan yang tidak biasa tersebut dan mengakhirinya dengan bertanya, "Apa yang dapat Anda tangkap? Kekuatan aneh apa yang digunakan anak perempuan itu sehingga ia mampu mengalahkan paman dengan sempurna?" Jawaban atas pertanyaan dapat ditemukan dalam asas-asas yang diuraikan dalam buku ini. Jawaban tersebut lengkap dan sempurna. Jawaban itu berisi rincian-rincian dan instruksi-instruksi yang cukup untuk membuat siapa saja memahami dan menggunakan kekuatan yang sama seperti yang ditemukan secara tidak sengaja oleh anak perempuan itu. Buka pikiran Anda dan Anda pasti akan melihat kekuatan aneh yang menolong anak tersebut. Anda akan menangkap kelebat kekuatan ini pada bab selanjutnya. Pada bagian lain buku ini, Anda akan menemukan gagasan yang akan mempercepat daya tangkap Anda dan memberi Anda untuk manfaat pribadi Anda. Kekuatan luar biasa ini, kesadaran akan kekuatan ini mungkin sudah Anda dapatkan pada bab pertama atau berkelebat di benak Anda pada bab-bab selanjutnya.
Kesadaran tersebut mungkin muncul dalam bentuk sebuah gagasan tunggal atau dalam bentuk sebuah rencana atau sebuah tujuan. Sekali lagi, kesadaran semacam ini dapat membuat Anda kembali ke pengalaman gagal atau kalah di masa lalu dan memberi pelajaran yang dapat Anda gunakan untuk meraih kembali apa yang telah hilang dari Anda lewat kekalahan-kekalahan tersebut. Setelah saya menjelaskan kepada Pak Derby kekuatan yang dengan cerdas digunakan anak perempuan tersebut, beliau dengan cepat mengenang kembali pengalamannya selama 30 tahun sebagai wiraniaga asuransi dan dengan jujur mengakui bahwa keberhasilannya di bidang tersebut adalah berkat dalam banyak hal pelajaran yang ia peroleh dari anak perempuan tersebut. Kekuatan, kemarahan yang kuat. Pak Derby menekankan setiap kali seorang calon pelanggan nampak hendak mengusir saya tanpa membeli, saya terkenang seorang gadis kecil berdiri di penggilingan tua dengan bola mata membara menantang, dan saya akan berkata pada diri saya sendiri, aku harus berhasil menjual. Sebagian besar penjualan yang berhasil saya lakukan terjadi setelah orang menjawab tidak. Sebagian besar penjualan yang berhasil saya lakukan terjadi setelah orang menjawab tidak. Beliau juga mengingat kesalahannya karena berhenti 3 kaki saja dari emas. Tetapi, kata beliau, pengalaman itu seperti berkah tersembunyi. Pengalaman ini mengajari saya untuk terus berusaha. Betapapun sulit keadaannya, terus berusaha. Lakukan maksimal. Sebuah pelajaran yang perlu saya kuasai sebelum saya dapat berhasil dalam segala bidang. Cerita tentang Pak Derby dan pamannya. Anak perempuan petani penggarap dan tambang emas pasti akan dibaca ratusan orang mencari nafkah dengan menjual asuransi jiwa. Dan kepada semua orang ini, penulis ingin mengatakan bahwa Pak Derby memperoleh kemampuannya menjual asuransi jiwa senilai lebih dari $1 juta per tahun dari kedua pengalaman tersebut. Pengalaman anak kecil yang tidak menyerah dengan kondisinya karena punya hasrat dorongan yang kuat bahwa ibunya sakit membutuhkan 5 sen dolar, dan 3 langkah dari emas yang dia lakukan berhenti sebelum mencapai titik di mana emas itu berada. Kehidupan ini aneh dan sering tidak terbayangkan. Keberhasilan dan kegagalan berakar pada pengalaman-pengalaman sederhana. Pengalaman Pak Derby cukup umum dan sederhana, tetapi berisi jawaban atas nasibnya sepanjang hayat. Jadi pengalaman-pengalaman tersebut sama pentingnya dengan kehidupan itu sendiri. Beliau mendapat manfaat dari kedua pengalaman dramatis tersebut karena beliau membuat analisis dan menemukan pelajaran yang dapat dipetik. Akan tetapi, bagaimana dengan orang yang tidak punya waktu ataupun kemauan untuk mempelajari kegagalan dalam mencari pengetahuan yang dapat membuka jalan? Di mana dan bagaimana orang tersebut belajar seni mengubah kekalahan menjadi batu loncatan menuju kesempatan. Untuk menjawab pertanyaan inilah buku ini ditulis. Jawabannya memerlukan uraian tentang ke-13 asas tersebut. Tetapi ingat selama Anda membaca bahwa jawaban yang Anda cari atas pertanyaan yang membuat Anda merenungi betapa anehnya kehidupan mungkin akan Anda temui dalam pikiran Anda sendiri. Lewat sebuah ide, rencana, gagasan, atau tujuan tiba-tiba muncul di benak Anda di tengah-tengah bacaan Anda. Di tengah-tengah kita mendengarkan video ini, melihat video ini, ada gagasan muncul di benak Anda. Orang hanya perlu sebuah ide yang masuk akal untuk mencapai kesuksesan. Asas-asas yang diuraikan dalam buku ini berisi asas-asas terbaik dan terpraktis tentang cara dan sarana menggali ide-ide yang luar biasa. Sebelum melangkah lebih jauh dalam pendekatan, kami berharap asas-asas ini kami percaya Anda berhak menerima saran penting ini. Ketika kekayaan mulai datang, kekayaan akan datang dengan cepat dan berlimpah ruah, sehingga orang sering bertanya di mana kekayaan-kekayaan tersebut bersembunyi selama tahun-tahun sulit ini. Sebuah pernyataan yang aneh dan akan lebih aneh lagi ketika kita menimbang keyakinan umum bahwa kekayaan hanya datang kepada mereka yang bekerja keras dan lama, konsistensi untuk terus berjuang, mempertahankan keyakinan untuk meraih sebuah kesuksesan. Ketika Anda mulai berpikir dan menjadi kaya, Anda akan melihat bahwa kekayaan berawal dari sebuah pikiran. Dengan ketetapan tujuan, dengan sedikit kerja keras, atau
Tidak sama sekali. Anda dan setiap orang lainnya wajib tertarik mengetahui cara untuk memperoleh pikiran yang akan menarik kekayaan. Saya perlu 25 tahun untuk melakukan riset, menganalisa lebih dari 25.000 orang. Karena saya juga ingin tahu bagaimana orang-orang tersebut bisa kaya. Hampir rata-rata cara berpikirnya, sehingga banyak orang menjadi kaya. Anda adalah penguasa nasib Anda, kapten jiwa Anda. Anda adalah penguasa. Anda adalah raja buat diri Anda sendiri. Anda adalah bos buat diri Anda sendiri. Anda adalah tuan buat diri Anda sendiri. Dan kapten buat jiwa Anda sendiri. Ketika penyair Inggris Henley menuliskan baris-baris ramalannya, "Aku adalah penguasa nasibku, aku kapten jiwaku." Ia memberitahu kita bahwa alasan kita menjadi penguasa nasib kita, kapten jiwa kita, adalah karena kita mempunyai kekuatan untuk mengendalikan pikiran kita. Ia seharusnya mengatakan kepada kita bahwa udara di mana bumi kecil kita ini mengambang, di mana kita bergerak dan ada, adalah sebentuk energi yang bergerak pada getaran yang maha cepat, dan bahwa udara tersebut penuh dengan sebentuk kekuatan semesta yang beradaptasi dengan sifat-sifat pikiran yang kita punya di kepala kita dan mempengaruhi kita tanpa terasa untuk mentransmutasi pikiran-pikiran kita menjadi perwujudan fisik. Jika sang penyair telah mengatakan kepada kita kebenaran besar ini, kita akan tahu mengapa kita adalah penguasa nasib kita, kapten jiwa kita. Ia juga mengatakan kepada kita dengan penekanan kuat bahwa kekuatan ini tidak berusaha membeda-bedakan antara pikiran destruktif dan pikiran konstruktif. Bahwa kekuatan tersebut mendorong kita untuk menerjemahkan ke dalam realistis fisik pikiran-pikiran tentang kemiskinan. Secepat kekuatan tersebut mempengaruhi kita untuk bertindak berdasarkan pikiran-pikiran tentang kekayaan. Contoh lain, penguasa atas takdirnya sendiri. Penguasa atas takdirnya sendiri adalah Steven Spielberg, salah seorang sutradara film terhebat sepanjang masa. Ia sudah bermimpi menjadi seorang sutradara film sejak anak-anak. Ia mulai membuat film amatir dengan kamera kuno ketika masih sangat muda, dan impian tersebut tidak pernah padam. Charles Spielberg menerobos studio Universal melegenda dalam industri perfilman. Yang mengikuti wisata studio Universal, sebuah program yang membolehkan pengunjung masuk ke dapur bisnis film. Pengunjung mengelilingi lokasi-lokasi studio dengan tram. Steven menyelinap turun dari tram dan bersembunyi di antara dua panggung suara sampai berakhirnya tur. Pada akhir acara itu, ia menyempatkan diri berbicara sepatah dua patah kata dengan penjaga gerbang. Hari-hari berikutnya ia kembali ke studio selama 3 bulan. Ia melenggang di muka penjaga dan melambaikan tangan kepadanya, dan ia membalas lambaian tersebut. Ia selalu memakai setelan lengkap dan menjinjing sebuah koper dengan harapan penjaga menganggapnya salah satu mahasiswa yang bekerja selama liburan musim panas di studio tersebut. Ia selalu menyapa dan bersahabat dengan para sutradara, penulis, dan editor. Ia bahkan menemukan sebuah kantor kosong, mengambil alihnya, dan memasukkan namanya ke dalam penunjuk gudang. Selanjutnya ia berkenalan dengan Sid Steinberg, mantan kepala produksi untuk divisi televisi studio tersebut. Ia menunjukkan kepadanya proyek film yang ia buat semasa kuliah, yang membuat Steinberg sangat terkesan sehingga menawari anak muda ini sebuah kontrak dengan studio tersebut. Luar biasa. Film panjang pertamanya, The Sugarland Express, menerima banyak apresiasi yang memenangkan penghargaan untuk skenario terbaik pada Festival Film Cannes 1974. Sayang, film ini tidak terlalu sukses secara komersial. Lompatan besar datang setahun berikutnya setelah ia membaca novel Jaws. Studio sudah memutuskan akan memproduksi Jaws dan telah memilih sutradara untuk film tersebut. Spielberg setengah mati menginginkan film ini. Meski gagal secara finansial dengan The Sugarland Express, ia tidak kehilangan rasa percaya diri dan terus membujuk produser memecat sutradara pilihannya dan memberikan film tersebut kepadanya. Film ini bukan sebuah tugas mudah. Sejak awal masalah mengganggu proses produksi. Masalah teknis muncul bertubi-tubi dan biaya produksi
membengkak. Akan tetapi pada saat Jaws dirilis, Jaws dirilis pada Juni 1975, film ini menggapai kesuksesan ganda, memecahkan rekor sebagai film terlaris dan disukai kritikus. Sebulan sejak diluncurkan, film ini berhasil membukukan pendapatan senilai 60 juta dolar. Wow. Sebuah angka yang tak pernah terbayangkan kala itu. Selesai dengan film berpenghasilan kotor hampir $500 miliar, Steven Spielberg menyutradarai sebuah film lain, termasuk serial Indiana Jones yang terkenal dengan pemenang Oscar, The Color Purple dan Empire of the Sun. E.T. Selanjutnya ia juga mensutradarai Jurassic Park, juga salah satu pada masanya film tersukses sepanjang sejarah. Film ketiga Spielberg yang memecahkan rekor dan menghasilkan pemasukan kotor di atas $1 miliar, dan kartis mainan dan produk lainnya, Spielberg terus mengejar impiannya ketika ia dan dua penguasa Hollywood lainnya mendirikan perusahaan produksi mereka sendiri. Mereka menamainya DreamWorks. Sekarang kita siap menguji asas pertama, pertahankan semangat keterbukaan dan camkan selama Anda membaca bahwa asas-asas tersebut bukan milik satu orang saja. Asas-asas ini dikumpulkan dari pengalaman hidup lebih dari 500 orang yang benar-benar mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar. Orang yang berangkat dari kemiskinan dengan pendidikan terbatas tanpa pengaruh. Asas-asas tersebut berhasil dengan mereka. Anda dapat menggunakan asas-asas tersebut untuk keuntungan Anda sendiri. Anda akan mendapati hal tersebut mudah, tidak sulit dilakukan. Sebelum Anda membaca bab selanjutnya, saya ingin memberitahu Anda bahwa bab tersebut berisi informasi aktual yang dapat dengan mudah mengubah seluruh takdir keuangan kehidupan Anda. Karena informasi tersebut sudah terbukti membawa perubahan mencengangkan kepada kedua orang yang diuraikan di sana, Barnes dan Spielberg. Saya juga ingin Anda tahu bahwa hubungan antara dua orang tersebut dengan saya sendiri adalah sedemikian rupa sifatnya sehingga saya tidak bisa bersikap netral meskipun saya menginginkannya. Salah satu dari mereka adalah teman paling dekat saya selama hampir 25 tahun. Yang satunya adalah anak lelaki saya sendiri. Kesuksesan luar biasa kedua orang ini, kesuksesan yang mereka peroleh berkat asas-asas yang diuraikan dalam bab berikut. Lebih dari sekedar membenarkan acuan pribadi ini sebagai cara memberi tekanan pada kekuatan menakjubkan asas ini. Kita bisa belajar dari Barnes, kita bisa belajar dari Pak Derby, dan kita bisa belajar dari Steven Spielberg bahwa hasrat, dorongan yang kuat, kemauan yang keras, tidak mudah menyerah walaupun halangan, rintangan itu hanya kegagalan sementara. Tapi selama kita mau mencoba terus berusaha untuk mewujudkannya, tidak ada kata-kata gagal. Yang ada adalah tertunda, berhenti sejenak. Sukses buat Anda semuanya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap berpikir positif, dan lakukan yang terbaik. Salam bilioner.